Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Yudi Setio, 4151821041. Di sini akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi berbasis Java dengan MVC dan berbasis CRUD. Ya, kita mulai. Pertama di sini kita buka SWAMPP untuk menyalakan database-nya terlebih dahulu. Klik Start dan klik Start. Dan saya di sini akan mereview aplikasi saya, mahasiswa MVC. Nah, berikut adalah tampilan dari home aplikasi yang sudah saya buat. Di sini ada dua tombol, kategori dan kelola data. Pertama kita akan mengklik kelola data. Nah, ini adalah data yang sudah saya buat. Sedangkan di sini adalah field-nya untuk mengisi data. Kita akan coba di sini mengisi data dengan nama mahasiswanya yaitu Ahmad Hatian. Alamat Cipayung. Kita di sini akan simpan. Data sukses disimpan. Lalu akan muncul nama Ahmad Hatian di dalam tabel. Berikutnya sini saya akan mencari data berdasarkan NIM. Sini 4151. Di sini saya membuka data yang sudah kita buat barusan. Cari. Nah, akan tampil seperti ini. Dengan ID di sini saya ID masuk secara otomatis. Jadi nggak perlu dimasukkan, jadi ID masuk otomatis. Selanjutnya di sini ada fitur hapus. Dan fitur hapus di sini berdasarkan ID yang sudah didapat. Misalnya di sini 4. Hapus. Hapus data sukses. Dan data Ardian tadi di sini sudah hilang. Kita coba lagi. Oh ya, dan di sini saya ini menggunakan varchar. Jadi aplikasi saya fleksibel, di kampus manapun bisa. Karena saya lihat di beberapa kampus NIM ada yang menggunakan huruf alfabet. Jadi saya di sini NIM varchar. Bisa juga dimasukkan dengan 0145A32. Nama misalnya Mikael. Di sini bisa dipilih perempuan atau laki-laki. Sini saya pilih laki-laki. Alamat Tanjung Sari. Simpan. Dan di sini juga kita ada fitur ubah. Klik ubah. Nah, di sini kita bisa ubah misalnya Mikael Marzuki. Kita ubah jadi perempuan. Dan di sini berubah menjadi perempuan. Lalu di sini juga ada batal. Nah, kalau batal di sini dia seperti misalnya di sini kita masukkan angka ngasal Bobby laki-laki, alamatnya ngasal aja. Nah, kalau kita klik batal di sini, nah, data itu akan hilang. Selanjutnya ada fitur di sini tombol kembali ke home. Nah, dia kembali ke home. Selanjutnya ke tombol kategori. Nah, di sini kategori menurut jenis kelamin, mengelis data-data yang sudah kita buat tadi berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya di sini laki-laki. Kita list menurut gender laki-laki. Hanya Arif Yudi Setio, dan untuk gender perempuan Sri Rizky, Zaza, dan Mikael Marzuki yang sudah kita ganti tadi. Terus ke home. Nah, di sini saya sedikit menambahkan identitas saya di ujung. Jadi Arif Yudi Setio dan NIM saya. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan codingan. Kita buka NetBeans. Nah, untuk membuat form seperti tadi,
Untuk desainnya seperti ini. Untuk from home-nya seperti ini. Dan untuk yang tadi tombol kategori seperti ini. Nah, gimana untuk codingannya? Pertama, kita masuk ke form mahasiswa dulu. Masuk source. Setelah membuat form tadi, kita akan membuat getter seperti yang ada di sini. Kenapa harus buat getter di sini? Untuk supaya bisa terhubung dari yang kita input menuju ke komplement yang lain. Setelah membuat getter di form mahasiswa ini, kita lanjut ke package DAO. Nah, kenapa saya pakai DAO dan DAO implement? Karena biar lebih mudah menstruktur codingan yang saya buat. DAO yang saya buat di sini itu lebih ke input dari form mahasiswa ke database. Jadi seperti koneksinya saja gitu. Misalnya di sini, saya membuat fungsi insert. Untuk insert dari program saya ke database dengan name, nama, jenis kelamin, alamat. Dan update, delete, dan seterusnya. Dan dari sini, dari fungsi tadi, kita jabarkan. Seperti yang ada di bawah. Nah, ini gimana caranya kita mendapat data untuk insert, dan bagaimana kita mendapat data dari update, dan bagaimana kita menghapus data di database dengan delete, dan cari nama dan get all. Get all di sini, kita itu untuk nyambung ke tabel nanti. Jadi yang tadi tabel itu kan sudah keluar tuh tampilannya. Nah, itu kita dapatnya tuh dari sini, dari fungsi get all ini. Nah, dari DAO, setelah semuanya ini kita coding, nah codingannya seperti apa? Kan lengkapnya di modul. Dari DAO, karena DAO ini bersifatnya masih abstrak, kita lanjut ke implement mahasiswa. Jadi masuknya ke package DAO implement. Nah, di sini kita mengimplementasikan apa yang sudah ada di DAO tadi. Nah, setelah kita implementasikan, lanjut ke model mahasiswa. Nah, ini dia. Oh ya, sebelum membuat program, sampai ke DAO, model mahasiswa, controller, dan lain-lain, utamakan mengkoneksikan aplikasi dengan database terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Di sini saya memiliki database bernama Arif dengan user, root, dan password tidak ada. Nah, di sini fungsinya untuk mengambil data dari database ke aplikasi yang sudah kita persiapkan. Dan tabel model mahasiswa di sini, nah ini untuk kolomnya 5 kolom, yang nantinya itu ada 5 kolom, terus ini isi dari judul kolom tersebut, ID, NIM, nama, jenis kelamin, dan alamat. Terus ini gimana caranya mendapatkan data, jadi data yang ada di tabel terisi dari perintah yang ini. Setelah ke model, kita ke controller. Nah, controller ini berfungsi untuk mengontrol yang nanti ada di package com view. Nah, dari sini, reset, lalu isi tabel, isi field, insert, update, dan delete. Kemana perginya semua codingan ini? Kenapa bisa mengontrol view? Nah, karena fungsi tombol di view akan dialihkan ke controller. Seperti berikut. Nah, CBT ini apa sih? Nah, kita membuat seperti pintasan. Jadi daripada mengetik lama-lama kontrol mahasiswa, mending CBT. Jadi lebih mudah. Nah, seperti ini. Terus gimana caranya biar antar field bisa nyambung? Nah, kita di sini misalnya seperti ini, double klik pada button, dan seperti ini caranya.
Jadi ini nama view yang akan kita hubungkan dan new set visible. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin untuk lengkapnya dari codingan saya akan dijelaskan lewat modul secara rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.